peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan ini datang dari kata-kata. Ini topik komunikasi modern yang akan saya bahas. Saya Ayu Nasmi, salam kenal semuanya dari kelas 10 MPLB 1. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu sarana komunikasi modern. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan penjelasan dari sarana komunikasi modern tersebut. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya ada tujuan pembelajarannya dari sarana komunikasi modern itu adalah mengidentifikasi jenis sarana komunikasi modern. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya ada motivasi untuk kalian, yaitu adalah semakin banyak Anda membaca, semakin banyak hal yang akan Anda ketahui. Semakin banyak Anda yang pelajari, semakin banyak tempat yang akan Anda kunjungi. Jadi sebelum kita melangkah, kita harus mempelajari hal tersebut, dan sebelum kita mengetahui, kita harus membaca dulu. Sebenarnya hal ini positif apa negatif sih bagi diri kita? Jadi kita juga harus banyak-banyak membaca, mengetahui. Selanjutnya mari kita simak video dari komunikasi modern. Media komunikasi modern. Perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi. Dari dulu sampai sekarang berkembang semakin pesat. Berbagai media komunikasi yang diciptakan dan penemuan media digital menjadikan aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Contohnya apa saja? Yang pertama, surat kabar atau koran, yaitu media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, politik, hukum, hiburan, dan teknologi. Semakin berkembang, koran bukan hanya dalam media cetak, tapi juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau digital. Yang kedua ada radio. Fungsinya sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Ada info berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Yang ketiga ada televisi, yaitu alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Perkembangannya juga sangat cepat, seperti pada gambar berikut ini. Nah, dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses kapan dan di mana saja. Apalagi siaran TV bisa dinikmati melalui internet. Yang keempat, ada fax mail. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Yang kelima ada telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik, sehingga memudahkan manusia untuk berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang berjarak sangat jauh. Yang keenam ada handphone. Ini alat yang sedang kalian gunakan sekarang, bukan? Nah, handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler dalam dunia informasi. Karena apa? Ukurannya kecil dan ringan, kemudian praktis, sehingga mudah dibawa kemana-mana dan memungkinkan orang bisa komunikasi kapan dan di mana saja. Yang pasti ada sinyal handphone. Yang ketujuh ada handy-talkie. Alat komunikasi ini menggunakan sinyal frekuensi sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lainnya. Di mana kalian sering menemukan orang menggunakan handy-talkie? Iya, polisi, satpam, ya kan? Yang kedelapan ada komputer atau laptop. Nah, seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat, sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Nah, komputer bukan hanya digunakan untuk mengetik saja, tetapi dapat diaplikasikan dalam bidang kedokteran, matematika, dan penerbangan. Oke, setelah menyimak tentang media komunikasi modern, coba perhatikan alat komunikasi modern yang ada di sekitar kamu. Sudah digunakan untuk apa saja? Dan dampak apa yang kamu rasakan menggunakan media komunikasi modern tersebut?
Media komunikasi modern. Perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi. Selanjutnya ada pengertian sarana komunikasi modern. Komunikasi modern adalah media canggih yang digunakan untuk transmisi pesan dari komunikator kepada komunikan. Selain itu, mengasihkan informasi atau pesan yang canggih seperti membuat tulisan, gambar, bahkan video alat komunikasi modern. Komunikasi modern juga kemungkinan manusia bertukar informasi dengan cepat meskipun terpisah jarak yang jauh. Alat komunikasi modern memanfaatkan aliran listrik, jaringan sinyal, dan berbagai sentuhan teknologi lain. Dari perandapan manusia dari masa ke masa yang mempengaruhi tren alat komunikasi tersebut. Lalu berikutnya adalah contoh sarana komunikasi modern. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari sarana komunikasi modern tersebut. Yang pertama, ada email. Email adalah komunikasi modern berupa pesan atau informasi elektronik yang memuat tulisan. Sedangkan email bisa diterima dalam hitungan detik karena hanya membutuhkan jaringan internet. Selanjutnya yang kedua ada smartwatch. Smartwatch memiliki layar yang terpoterasi dan bisa dihubungkan dengan ponsel jam tangan bergabung dengan teknologi kemudian dikenal dengan jam pintar. Notifikasi yang muncul pada smartphone dapat kita ketahui melalui smartwatch tanpa harus membuka aplikasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada video conference. Video conference ini sangat efektif di mana kapanpun dan dimanapun dibutuhkan untuk mengadakan pertemuan secara tatap muka untuk kepentingan mendesak dan cepat dapat dilakukan. Di sini ada contoh jenis aplikasi dari video conference tersebut adalah Google Meet atau Zoom. Thank you teman-teman atau Bapak Ibu. Sekian yang saya bisa sampaikan. Di sini saya akan pamit untuk undur diri. Terima kasih. Dari pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran di dunia modern ini sangat merupakan hal terpenting yang dilakukan. Semoga insight yang disampaikan bisa bermanfaat pengetahuan masyarakat dan bisa diperluas. Ilmu baru bisa didapatkan bukan hanya di bangku sekolah, melainkan dimanapun kita berada. Terima kasih atas intensi Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Bye. Oke, di sini saya membuat pertanyaan berikut. Jadi kita akan bersama-sama untuk berevaluasi dari tentang penjelasan saya dan pengertian dari komunikasi modern itu. Mari kita simak soal pertama dan kedua. Jadi di sini ada langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk pemerintah untuk menghapus digital divide tersebut. Yang kedua, kita dapat mengirim pesan dalam jarak jauh dengan menggunakan. Selanjutnya ada soal yang ketiga, sebutkan salah satu contoh teknologi komunikasi digital pada masa kini yang Anda ketahui. Lalu di sini ada soal nomor keempatnya. Oke, di sini soal 4 dan 5. Yang 4, mengapa penerapan teknologi komunikasi termasuk perubahan yang pengaruhnya besar, itu berikan alasannya, dan aplikasi apa saja yang disebut dengan video conference. Di slide tadi, saya sudah menjelaskan arti dari sarana komunikasi modern itu, dan sudah saya jelaskan dari A sampai Z-nya, berbagai macam-macamnya serta contoh-contohnya. Dan juga saya sudah memberikan soal pertanyaan agar kita sama-sama berevaluasi dan sama-sama mengetahui tentang sarana komunikasi modern. Bagi kalian yang ingin menjawabnya, kalian tinggal tulis jawabannya di kolom komentarnya. Lalu, di paparan tadi ada kesimpulan menarik bahwa ada plus dan minusnya dari penggunaan sosial media. Terkait hal ini, saya membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan dari audiens ada yang mau menanggapinya. Jika ada, kalian juga bisa boleh tulis di kolom komentarnya biar kita sama-sama berevaluasi, bertukar informasi, dan sama-sama mengetahui tentang sarana komunikasi yang lebih modernnya dari yang tidak saya tahu. Terima kasih. Di sini sebelum saya menutup video saya, di sini saya akan mengasihkan pesan kepada kalian yang tidak percaya diri.
Pandangan buruk orang lain kepadamu tidaklah berarti sesuatu. Jika kamu tidak membenarkannya, maka pandanganmu terhadap diri sendirilah yang paling utama. Singkatnya bisa dibilang dengan percaya diri. Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal yang pas dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalami, tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah orang yang tidak pernah merasa gagal, melainkan mereka orang yang terus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil. Nice. Jadi kita tuh jangan pernah menyepelekan usaha kita, walaupun kita sering di omongin, di judge atau di apapun itu. Pokoknya kita jangan pernah merasa gagal, merasa tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan kita sebagai manusia hanya menjalankan apa yang kita bisa dan apa yang kita usahakan. Tetap semangat teman-teman. Cause I'm waiting, summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. Stay here, so out the door, and your pockets can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.